Ayo kawan kita semua, mari kita semua ke gereja untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Ayo mari kita ke gereja. Dan ingatlah membawa Alkitab dan juga buku lagu nyanyian. Marilah kawan, mari kita semua ke gereja. Shalom, anak-anak sekolah minggu. Semangat, sukacita, mengasihi. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita akan memulai ibadah. Siapkan Alkitab kalian, buku SD sekolah minggu, dan juga siapkan hati kalian. Kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Kita bersaat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi dari buku Nyanyian Sekolah Minggu nomor 2 halaman 2. Ayo, ayo, ayo. Ayo, 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 ayo teman-teman, kita bangun pagi-pagi pada gajah berseri untuk memuji Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ayo, 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 ayolah berdoa, ucapkan terima kasih pada Tuhan yang memberi kesehatan kita, kesehatan kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga dan artinya, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Artinya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita mohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Sekarang marilah kita menyanyikan lagu pujian, Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah ia tinggalkan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, dan ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian dari buku yang di sekolah minggu halaman 118 nomor 109 judulnya Yesus Sahabat Anak-anak. Epistel kita pada minggu ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Demikianlah firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan baterainya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan, maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu pujian Bapakku datang padamu.
Marilah kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari guru sekolah minggu AKBP Pondok Cabe. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu. Hari ini kakak akan mengumumkan warta sekolah minggu. Pada minggu ini tanggal 21 Februari 2021 dengan topik janji dan kuasa Allah. Lalu kakak akan mengumumkan warta yang kedua. Minggu ini kakak, Ina, dan abang sekolah minggu masih memberikan video horong. Jadi jangan lupa nanti tugasnya dikirimkan ke gurunya horong masing-masing ya. Kakak akan kembali mengingatkan guru horongnya siapa aja sih. Untuk horong Batita, jangan lupa tugasnya dikirimkan ke Inang Sitorus dan juga Inang Sinaga. Lalu untuk horong 1, jangan lupa tugasnya dikirim ke Bang Jaka dan Kakak Cynthia. Untuk horong 2, tugasnya dikirimkan ke Inang Nenggolan ataupun Kakak Dame. Dan tugas horong 3 dikirimkan ke Kaita ataupun Bang Jo. Jangan lupa ya, akan ditunggu sampai jam 6 sore minggu ini. Warta sekolah minggu yang ketiga, kakak tetap ingatkan jaga kesehatan dan juga jaga kebersihan ya deh. Jangan lupa mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Demikianlah warta sekolah minggu pada hari ini 21 Februari 2021. Terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu, sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan. Untuk persembahan kalian bisa dititipkan melalui Sintuawi masing-masing atau bisa ditransfer ke rekening operasional Kuriadita, ada di bawah ini ya. Nah, sekarang marilah kita bernyanyi dari lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan.
firman Tuhan yang akan kita dengar di Minggu Info Covid 21 Februari 2021 tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 hingga ayat 19. Tolong disiapin dulu ya Alkitabnya, dibuka Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Nah, kalau sudah ketemu, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah dari rumah kami masing-masing, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, utus Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Adik-adik yang Alkitabnya sudah dipersiapkan dari Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai 19. Amang Pendeta akan baca untuk kita. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia karena mereka mendengar bahwa Ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, masih ingat cerita minggu lalu tentang bagaimana Yesus dinubuatkan untuk mengalami penderitaan. Bahkan penderitaan bukan karena kesalahannya loh, tetapi penderitaan karena kesalahan dan pelanggaran kita, umat manusia. Memang bukan kita karena saat ini, tetapi oleh orang-orang yang terlebih dahulu hidup di masa-masa lalu. Tapi kita juga harus ingat, saat ini juga kita sering mendukakan hati Tuhan, sering bikin Tuhan kecewa dan sedih karena kita suka ngelawan orang tua, suka marah-marah gak jelas, atau suka menuntut dari orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita juga mulai agak malas nih belajar, mungkin bosan nih belajar dari rumah masing-masing. Dan hari ini firman Tuhan mau berbicara tentang bagaimana Yesus menerima sambutan yang luar biasa menjelang hari kematiannya. Sebelum Yesus disalibkan, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Kenapa sih Yesus harus dielu-elukan terlebih dahulu di Yerusalem? Orang-orang pada saat itu berharap sosok Yesus atau tokoh yang bernama Yesus bisa membawa hidup mereka keluar dari pergumulan
Tetapi pergumulan yang mereka harapkan keluar dan bebas adalah pergumulan karena tekanan penguasa, bukan karena dosa-dosa mereka. Mereka meminta Yesus, memohon Yesus untuk membawa mereka keluar dari kesulitan hidup secara jasmani. Tetapi yang Yesus bawa, yang Yesus berikan, yang Yesus beritakan sukacita surgawi, bukan tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini saja, tetapi Yesus mempersiapkan sukacita surgawi yang dibutuhkan oleh setiap orang yang percaya dan beriman kepadanya. Adik-adik juga pasti pernah atau mungkin sering memuji orang tua atau menyenangkan hati orang tua justru ketika kita memiliki keinginan pengen uang jajan nambah, pengen beli mainan, pengen beli kuota, pengen jajan dan lain sebagainya, baru kita mulai baik. Disuruh gampang, disuruh cepat dikerjain. Tapi ketika kebutuhan itu enggak lagi kita harapkan, kita mulai lagi malas-malasan, mulai lagi marah-marah. Kira-kira begitu orang-orang yang ada di sekitar Yerusalem pada saat itu, meminta, memuji, melakukan yang baik untuk Yesus justru karena ada keinginan dan harapan mereka untuk disenangkan atau untuk dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari sini kita mau belajar. Jangan cuman waktu pengen sesuatu baru ingat Tuhan. Jangan cuman karena kita pengen dan minta yang kita harapkan baru kita ingat sama Tuhan. Tetapi di segala situasi, di segala keadaan, anak-anak Tuhan harus tetap memuji, mengeluh-elukan Tuhan kita Yesus Kristus. Termasuk di situasi saat ini ya, waktu kita mulai bosan belajar dari rumah, waktu kita mulai bosan tidak bisa keluar main-main dengan bebas, firman Tuhan ingatkan kita, pujilah Tuhan di setiap situasi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita tentang kebenaran firman Tuhan. Ajari kami agar kami mampu melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan tolong kami Tuhan untuk boleh tetap menaati protokol kesehatan. Ampuni kami untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat lagu pujian dengan judul Padanoli. Para
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.